baru pertama kali ikut yang namanya seleksi CPNS ini. Sebentar, baru pertama kali loh ini. Baru pertama kali Kalau ikut. kalau istilahnya orang apa namanya ya, one shot gitu loh. One shot ini guys, sekali tembak langsung lolos ini. Wow, Alhamdulillah. luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel ya. Pada episode kali ini, sahabat Bawaslu Kabupaten Lombok Barat sekalian, kita masih akan sedikit berbincang mengenai CPNS karena hal ini banyak sekali requestnya seperti itu, membahas tentang CPNS ini, sahabat sekalian. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat kawan saya ini kan dia asing juga ya, ini sama seperti yang kemarin itu, episode sebelumnya juga asing juga. Maka dari itu saya ingin memperkenalkannya lebih jauh lagi kepada sahabat-sahabat sekalian. Oke Mbak, time is yours. Halo sahabat Bawaslu, perkenalkan nama saya Aulia Haris. Saya CPNS Bawaslu 2024, penempatan di Kabupaten Lombok Barat, mengisi formasi penata kelola pengawas pemilihan umum ahli pertama, subbagian pengawas pemilu dan hubungan masyarakat. Baik, pengawasan dan hubungan masyarakat. Oke, berarti ada dua ya di sana ya. Yes. Bisa dibilang dua formasi lah jadi satu seperti itu Mbak Aulia. Oke Mbak Aul, begini, pertanyaan pertama. Sorry nih, ini mau serius atau mau santai ini dulu nih? Nggak usah terlalu serius. Oh, berarti tengah-tengah aja ya. Baik. Jadi begini, apa sih alasannya Mbak Aulia ini mendaftar di Bawaslu ini? Yang pertama sih karena formasi yang saya pilih ini kuotanya banyak. Ya. Terus yang kedua, di Bawaslu itu kita bisa langsung pilih penempatan. Kalau lulus kita sudah tahu kita akan ditempatkan di mana. Terus yang ketiga, ingin kontribusi langsung di proses pemilihan umum. Ingin berkontribusi langsung. Pengen tahu tahapan Oke. pemilihan umum. Berarti sebelumnya juga ikut berkontribusi, tetapi Ikut jadi pemilih. ikut jadi pemilih saja berarti ya, belum langsung kayak jadi penyelenggara seperti itu. Wow, sangat mulia sekali sebenarnya ini sahabat sekalian, niatnya itu ingin berkontribusi secara langsung untuk menjaga demokrasi. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya Mbak Aulia ya. Oke, terus ini Mbak Aulia, yang namanya apa namanya, ini kan ikut tes kan, CPNS kan gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman berkesan ketika ikut tes ini, atau pengalaman horor aja? Ada nggak kayak gitu? Kayaknya pengalaman paling berkesan itu pada saat tes SKD. Oke. Sebelum masuk ruangan udah cemas duluan. Cemas. Karena kan baru pertama kali ikut yang namanya seleksi CPNS ini. Sebentar, baru pertama kali loh ini. Baru pertama kali Kalau ikut. kalau istilahnya orang apa namanya ya, one shot gitu loh. One shot ini guys, sekali tembak langsung lolos ini. Wow, Alhamdulillah. luar biasa ya. Saya aja nggak sampai one shot, gagal 2 kali itu. Rezeki mungkin ya. Ini luar biasa, jadi ASN one shot, gila gitu. Terus gimana Mbak Aulia? Terus pas terutama yang di dalam ruangan, karena baru pertama kali kan lihat model soal seleksi CPNS itu kayak gimana. Benar-benar takut, deg-degan juga, hampir nggak fokus, tapi pas menyelesaikan soal alhamdulillah lolos passing grade. Gitu sih kayaknya. Lolos passing grade. Kalau boleh tahu berapa passing grade-nya dulu di Bawaslu? Ingat nggak? Kemarin nilai saya itu nggak terlalu tinggi sih, 356. Oke. Mantap sekali. Tidak bisa berkata-kata, saya kan awan sut ini. Waduh, auto melempem saya yang jadi hostnya ini. luar biasa sekali ini. Nah, ini kan setelah tes SKD ya, tes SKB seperti itu kan, kemudian
ketika orang tua tahu itu, wah anak saya lulus gitu kan, pasti bahagia lah ya, seperti itu. Terus kalau Mbak Aulia sendiri ini bagaimana perasaannya? Jujur aja, gimana perasaannya ketika diterima sebagai CPNS Bawaslu? Waktu pertama lihat pengumuman, benar-benar rasanya campur aduk antara bahagia, senang, bangga juga. Akhirnya perjuangan dari seleksi administrasi sampai seleksi akhir membuahkan hasil. Wow. Gimana ya? Saya masih kepikiran dengan one shot tadi itu loh. Ini jarang-jarang loh orang yang bisa one shot itu. Iya, rezeki kayaknya. Ya, palingan nanti ada yang 2-3 kali seperti Mbak Rika kemarin itu kan, dia cerita juga ke saya itu kemarin yang keberapa baru dia bisa lolos. Ini one shot gitu loh. Iya. Luar biasa sekali ya. Nah, terus ini kan bisa dibilang Mbak Aul kan fresh graduate kalau nggak salah ya. Fresh graduate dan masuk CPNS itu one shot, sekali tembak lah. Kan agak sedikit berbeda dengan orang-orang yang sudah bekerja duluan, masuk ke sebuah instansi kan sudah ada pengalaman kerjanya lah gitu. Gimana mungkin cara adaptasinya Mbak Aulia gitu loh? Adaptasi di sini itu waktu pertama kali masuk kerja, yang pastinya canggung karena benar-benar baru pertama kali ngerasain namanya dunia kerja itu kayak gimana. Tapi alhamdulillah rekan-rekan di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat ini semuanya baik-baik, alhamdulillah ya. Saya kan sudah mulai mengerjakan job desk saya di bagian pengawas dan humas. Alhamdulillah benar-benar dibimbing sekali sampai kita bisa. Alhamdulillah. Ramah-ramah kita loh ya sahabat ya. Ininya kita tuh nggak judes-judes itu. Pokoknya CPNS yang masuk ini insya Allah betah seperti itu ya, insya Allah ya. Kemudian begini Mbak, sekarang kita menjurus yang agak sedikit serius ya. Ya, boleh nggak? Boleh dong. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gini. Begini Mbak, menurut Mbak seperti itu. Ini kan Bawaslu kan sebagai lembaga salah satu penyelenggara pemilu seperti itu ataupun pilkada. Nah, yang tugasnya kan yang tidak lain adalah mengawal demokrasi seperti itu. Nah, menurut Mbak sendiri pendapatnya gitu loh, seberapa pentingkah peran Bawaslu ini dalam mengawal demokrasi menurut Mbak pribadi seperti itu? Kalau menurut saya sih Bawaslu itu sangat penting dalam menjaga demokrasi karena Bawaslu itu bisa memastikan proses pemilihan umum itu berjalan dengan lancar, jujur, adil, transparan juga. Terus bisa mencegah pelanggaran. Baik. Ya, singkat, padat dan jelas ya Mbak Aulia. Kayaknya ini keluar juga di materi SKB kayaknya ini. Iya. Benar. Oh kayak gitu juga ya materi SKB-nya ya tentang Bawaslu kayak gitu ya. Luar biasa sekali. Baik. Kemudian ini setiap orang kan pastilah ada harapan gitu loh Mbak Aulia ya. Ada harapan yang dia ingin tercapai seperti itu. Nah, Mbak Aulia sendiri itu ketika diterima di sini, apa harapan kedepannya untuk Bawaslu ini ataupun untuk Mbak Aulia sendiri? Harapan saya sebagai ASN di Bawaslu ini bisa menjadi ASN yang profesional, berintegritas, jujur, ikut dalam proses pemilihan umum dengan jujur, adil, dan transparan. Baik. Nah, ini Mbak Aulia, sekarang kan kita sedang berada dalam masa-masa non tahapan ini sebenarnya ya. Dan ini untuk langsung terjun seperti yang Mbak Aulia katakan, itu kan terjun ke proses pemilu itu kan istilahnya harus menunggu 2 tahunan lah baru bisa kan. Nah, kira-kira sebentar ada iklan lewat itu sahabat. Baik. Nah, kira-kira apa yang bisa Mbak Aulia
istilahnya lakukan untuk menjaga dan mengawal demokrasi pada non tahapan ini? Ikut mencegah pelanggaran. Baik, pelanggaran yang ada di ya mencegah proses. Contohnya lah seperti apa itu mencegah? Ikut pengawasan partisipatif. Nah, oke. Nah, ini menarik kalau kita ngomong masalah pengawasan partisipatif ya, karena itu kan sebenarnya yang kita dorong pada non tahapan ini kan untuk memperkuat pengawasan partisipatif sahabat Bawaslu. Karena kebetulan kan sekarang lagi non tahapan dan kita lagi memperkuat memang tadi pengawasan partisipatif melalui edukasi di masyarakat. Edukasi ini bisa secara tatap muka langsung ataupun secara daring atau online. Kalau secara daring kan sahabat Bawaslu sering melihat flyer, sering melihat video-video edukasi dari sosial media Bawaslu. Itu adalah salah satu strategi dari Bawaslu itu sendiri supaya bisa meningkatkan pengawasan partisipatif di pemilu ataupun pilkada yang akan datang, seperti itu ya. Terus yang terakhir ini Mbak Aulia, apa yang akan Mbak Aulia katakan kepada yang ingin mendaftar sebagai CPNS Bawaslu? Untuk orang-orang di luar sana yang ikut mendaftar atau yang pengen mendaftar di CPNS Bawaslu, teruslah belajar, persiapkan diri dari jauh-jauh hari, terutama minta restu dari orang tua. Masya Allah, minta restu ini kayak orang nikah, asli dah kalau orang minta restu itu. Orang tua itu sangat penting. Oh iya, serius. Iya benar sih Mbak Aulia ya, oke. Kemudian terakhir Mbak Aulia, terakhir nih, kata-kata untuk demokrasi Mbak Aulia sebagai closing statement lah. Demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, tapi hak untuk mendengar. Wah, luar biasa sekali. Baik, mungkin itu saja untuk episode kali ini, sahabat sekalian. Bagi kalian yang berminat, istilah kayak orang promosi ya, bagi yang kalian ingin bergabung menjadi keluarga Bawaslu Kabupaten Lombok Barat atau Bawaslu pada umumnya, bisa sekali untuk mengikuti arahan dari Mbak Aulia tadi jika ingin lolos CPNS ataupun CASN seperti itu ya. Baik, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.